Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat ya. Perut kenyang, hutang lunas, yang jomblo disegerakan dengan pasangannya, yang sudah berpasangan semoga dilanggengkan hubungannya, diberi rezeki nomplok serta mempunyai kuota berlebih untuk nonton review film tahun 2009 berjudul The Last House on the Left. Film ini bercerita tentang sepasang suami istri yang berbuat baik kepada sekelompok orang asing, dan tanpa disadari merekalah yang telah menyerang anak cewek kesayangannya secara brutal. Dan ketika mereka tahu hal ini, balas dendam pun dimulai. Oke, tanpa babi bu dan bla bla bla, kita ikuti alur ceritanya. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang suka dengan channel ini, tolong sisihkan jemarinya sebentar saja untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan info review terbaru dari Calawak. Film ini diawali dengan sebuah mobil polisi yang membawa seorang tahanan. Tampak dua polisi yang berada di depan sedang berbincang-bincang asik seputar selangkangan. Tak menggubris, tahanan yang di belakang pengen pipis, mereka tetap menghiraukannya. Sampai di suatu lampu merah di tempat yang sunyi sepi, mereka berhenti dan ternyata ada kereta api yang lewat tiba-tiba saja. Sebuah mobil menabrak mobil polisi tersebut. Yang ditabrak mobil bagian depan sehingga kedua polisi terluka parah, dan ternyata mereka adalah kawanan tahanan yang akan mereka bebaskan. Seorang pelaku wanita lantas menembak salah satu polisi tersebut. Kemudian ia bergegas cipika-cipiki dengan tahanan tersebut, yang ternyata mereka adalah sepasang kekasih. Kemudian si tahanan yang sebut saja namanya Krug menghajar polisi yang satunya lagi dan mengambil uangnya, sementara kedua rekannya bernama Sadi dan Francis hanya melihatnya saja. Krug kemudian menghabisi polisi tersebut dengan mencekiknya dengan seat belt. Scene beralih ke seorang gadis cantik yang sedang berenang. Tampak dia sangat mahir sekali berenangnya. Gadis cantik ini bernama Mary. Kemudian ada seorang perempuan yang ternyata ibunya, namanya Emma. Emma sendiri kemudian bilang bahwa prestasi berenang Mary sangat bagus dan Emma berencana akan mengajaknya liburan. Scene beralih lagi ke sebuah rumah sakit. Tampak seorang dokter sedang menangani pasien, dan ternyata dokter ini adalah suami dari Emma dan ayahnya dari Mary, namanya John. Singkat cerita, berangkatlah mereka liburan ke suatu desa yang rumahnya berada di pinggiran danau. Mary yang menyetir mobilnya ditemani ibunya yang berada di sampingnya, dan John pun tertidur pulas di belakang. Akhirnya tibalah mereka di sebuah rumah putih yang ternyata milik mereka sendiri, bukan sewa di Oyo atau Booking.com. Mereka mendapati sebotol champagne dari adiknya John yang minggu lalu menginap di sana. Kemudian Mary memegang sebuah kalung pemberian kakaknya yang sudah meninggal, bertuliskan kata-kata motivasi untuk meningkatkan prestasi berenangnya Mary. Mary kemudian pergi ke danau itu dan sudah mendapati orang tuanya bersenang-senang dengan speedboat. Dia pun kemudian melepas pakaiannya dan berenang di danau itu. Mary kemudian menanyakan apakah hari itu mobilnya nganggur. Kalau nganggur, dia akan berkunjung ke temannya Paige. Dengan berat hati Emma yang memang baru datang ke rumah itu, Mary malah langsung pengen main dengan temannya. Mary meyakinkan ke ibunya bahwa tak akan lama dia pasti kembali dengan selamat. Ibunya cuma berpesan untuk telepon setiap 2 jam sekali. Berangkatlah Emma ke kota dan bertemu dengan temannya yang bernama Paige. Paige ini seorang pemilik toko serba ada. Kebetulan saat itu ada seorang pembeli, anak muda yang cek mereka mah manis wajahnya. Kemudian mereka berkenalan. Nama anak muda ini adalah Justin. Gak ada bleber dan Timberlake-nya ya. Justin kemudian membayar barang belanjaannya yang entah kenapa dia membayar uang yang ada noda darahnya. Kemudian Justin menawarkan narkoboy ganjrut yang sedap dan istimewa karena kebetulan dia mendengar obrolan Mary dan Paige seputar ganjrut.
Singkat cerita, berangkatlah mereka ke kosannya Justin. Sesampainya di kosan, Paige menyuruh Mary untuk menunggu di mobil karena katanya hanya 2 menit. Dia cuma mengambil ganjurut saja. 2 menit emprut, kata Mary. Dia pun keluar dari mobil dan masuk ke kamar Justin. Setelah di dalam, dia mendapati Paige dan Justin sedang asik menghisap ganjurut istimewa hasil perkebunan Mang Ojos. Hello, Mom. With Paige? Dan akhirnya Mary pun ikut senang-senang bersama mereka dan ikutan menghisap ganjurut istimewa itu. Selang beberapa lama kesenangan mereka terhenti, tiba-tiba saja ketiga orang masuk ke kosan Justin begitu saja. Mereka adalah Krug, Sadie, dan Francis. Dan ternyata Krug ini adalah ayah dari Justin. Justin bilang ke Krug bahwa dia telah memakai uangnya yang penuh darah itu. Krug marah dan memukul Justin karena sudah membawa orang asing ke ruangan mereka dan juga mereka masuk ke koran sebagai buronan. Mary dan Paige bersikeras bahwa mereka tidak akan ikut campur urusan Krug dan kawan-kawannya. Francis sempat memeluk Paige dan menodongkan senjata. Mary pun menawarkan mobilnya barangkali mereka mau pakai asalkan Paige dan Mary bisa keluar dari rumah itu. Krug tidak mau mengambil risiko dengan memberi izin Mary dan Paige keluar. Paige kemudian berlari ke kamar mandi dan sempat meminta pertolongan, tapi kemudian pintu kamar mandinya didobrak oleh Francis. Francis pun masuk dan membenturkan kepalanya Paige ke wastafel. Akhirnya mereka pergi dengan memakai mobilnya Mary ke suatu tempat. Di dalam mobil, Sadie dan Francis mengancam mereka untuk tidak berbuat apa-apa. Mereka keluar dari jalur utama dan masuk ke jalan yang berbatu menuju hutan. Krug bertanya mau kemana arah mereka. Mary pun menjawab ke kiri karena dia tahu ke kiri adalah jalan menuju rumahnya, di mana rumahnya ada John dan Emma yang baru saja datang ke rumah itu. Mary sempat mau keluar dan menempelkan pemantik rokok yang sudah dipanaskan ke keningnya Sadie. Akhirnya Sadie dan Francis menahan mereka untuk tidak keluar dari mobil. Krug yang tidak berkonsentrasi dengan mobilnya akhirnya menabrak pohon dan Francis pun terluka dan hidungnya patah. Paige yang hendak melarikan diri akhirnya dipukul oleh Krug. Mary dan Paige akhirnya mendapatkan perlakuan tak senonoh dari mereka. Paige kemudian berhasil lolos, tapi naas ketika pas menemukan suatu gedung pabrik, keburu mantan ditangkap oleh Sadie dan Francis. Mereka kemudian membawanya kembali ke Krug. Krug kemudian menawarkan ke Justin untuk menjadi pria dewasa dengan memperkeos Mary. Tapi Justin menolaknya. Krug memaksa Justin untuk tetap memperkeos Mary. Sadie dan Francis memegangi Mary secara paksa, tapi Justin tetap saja menolaknya. Paige mengeluarkan kata-kata yang menyinggung Krug dan akhirnya Krug menusukkan peso ke perutnya Paige. Paige merasa kesakitan yang kemudian Mary memeluknya, tapi yang terjadi kemudian Krug dengan nafsu bejatnya di depan rekan-rekan dan anaknya sendiri, dia memperkaos Mary. Oh my god. Setelah menyelesaikan nafsu binatangnya, Krug mengolok-olok Justin, anaknya sendiri, karena telah melewatkan kesempatan emas. Mengingat Mary adalah perawan ting-ting, tanpa disadari Mary menggenggam sebuah batu yang kemudian dihantamkannya ke kepala Krug dan berlari menuju sebuah danau yang dia tahu persis itu adalah danau di samping rumah orang tuanya. Mereka pun kemudian mengejarnya disertai dengan mengeluarkan tembakan-tembakan ke arah Mary. Mary pun berhasil sampai ke danau. Dia pun berenang. Tapi naas sebuah tembakan dari Krug mengenai punggungnya. Mary pun terkulai lemas di atas danau itu. Entah apa yang terjadi selanjutnya karena scene beralih ke rumah di mana Emma dan John mengkhawatirkan keadaan Mary yang tidak ada kabar beritanya. Tiba-tiba saja pintu rumah mereka diketuk dan benar saja tamunya adalah Krug dan kawan-kawan. John yang seorang dokter kemudian mengobati hidungnya Francis yang sobek. Emma menawarkan minuman hangat kepada mereka. Emma dan John begitu ramah kepada Krug dan kawan-kawan. Bahkan Emma menaruh simpati kepada Justin yang terlihat pendiam. Justin, sweetie, would you like some hot chocolate? Yes, please. Hey, you think I could use your landline?
Mereka pun ngobrol ngalor ngidul tanpa Emma menaruh curiga sedikit pun. Lampu tiba-tiba mati karena sambaran petir. John pun pergi menghidupkan genset. John kembali menjahit hidungnya Prancis, sementara Emma menyuguhi Justin dengan gelas merah berisikan coklat panas. Scene kembali ke danau yang ternyata Mary masih hidup. Dia bersusah payah kembali ke pinggiran danau menuju rumahnya. Di tengah cuaca yang tidak menentu, John menawari mereka menginap di situ. Emma menambahkan bahwa mereka punya ruangan khusus untuk tamu menginap. Justin kemudian pergi ke toilet sambil membawa gelas bekas minumannya. Ketika akan kembali ke ruang tamu, tiba-tiba saja Justin melihat foto Mary yang menempel di kulkas. Justin saat itu juga shock ditambah dengan omongan Emma bahwa itu Mary, anaknya yang belum pulang sampai saat ini. Justin masuk ke toilet karena kondisi psikisnya shock melihat kenyataan di depan mata bahwa orang-orang yang berbuat baik kepadanya justru orang tua dari anak yang telah mereka aniaya. Krug kemudian menggedor-gedor toilet dan berkata bahwa Justin jangan coba-coba membuat masalah baru dengan membocorkan apa yang telah mereka perbuat sebelumnya. Justin kemudian mengeluarkan kalung milik Mary yang sempat dia kantongi semenjak Mary dianiaya. Kemudian dia menaruhnya di gelas merah bekas dia meminumnya dengan harapan orang tuanya Mary bisa mengetahui siapa sebenarnya mereka. Krug dan kawan-kawan akhirnya ditempatkan di sebuah ruangan yang terpisah dengan Emma dan John. Emma pun menawarkan kalau perlu sesuatu, datang saja ke ruangannya karena jaringan telepon sedang mengalami gangguan. Emma pun kembali ke ruangannya bersama John. Ketika akan mengunci pintu, terdengar suara-suara berisik di luar rumah dan ternyata itu suara kursi yang di dekatnya adalah Mary. Oh my god. Mereka pun memboyong Mary ke dalam rumah. John memberi napas buatan dan memompa dadanya agar napas Mary kembali normal. Mary berhasil sadar. John menyuruh Emma untuk mengambil alkohol. Alangkah terkejutnya Emma ketika dia melihat ada sebuah kalung Mary yang melingkar di sebuah gelas miliknya Justin. Sementara itu, John berusaha untuk menghentikan darah yang keluar dan mengeluarkan peluru yang menembus punggungnya Mary. Ketika dia mengecek tubuh Mary satu persatu, alangkah kagetnya ketika di alat vitalnya Mary terdapat noda dan bekas pelecehan seksual. John marah disertai Emma yang belum menceritakan perihal kalung tersebut. Okay, I promise you it'll be better. Okay. It's okay, honey. Mary yang kesulitan bernapas, kemudian John pun melubangi area tertentu dan dipasangi sebuah selang untuk membantu pernapasan Mary. Akhirnya Emma memberitahu perihal kalung tersebut yang menyebut Justin memberi kode tentang siapa pelaku penganiayaan terhadap Mary. That kid put it. No. Mereka pun marah. John kemudian menguatkan Emma dan mereka akan membawa Mary lewat speedboat ke rumah sakit. Scene kembali ke ruangan Krug. Sebelum tidur dia menaruh pistolnya di sebuah meja. Tampak Justin yang memandangi sosok ayahnya yang tertidur dengan penuh kebencian. John mempersiapkan bot yang akan dipakainya, tapi kuncinya hilang entah kemana. Scene kembali ke Krug yang lagi asik-asik pelukan dengan Sadie. Tiba saja dia terbangun dan pergi ke kamar mandi. Saat itu juga Justin mengambil pistol miliknya Krug. John pergi ke gudang untuk mencari kunci dan mempersiapkan peralatan yang akan dia pakai untuk senjata seadanya. Emma pun ikut mencari di ruangannya. Tiba-tiba saja Emma dikejutkan dengan kedatangan Prancis yang sedari awal memang rada genit terhadap Emma. Prancis beralasan ingin minum-minum bersama Emma. Tentu saja Emma yang sudah tahu semuanya merasa ketakutan. Emma yang kikuk pergi ke kulkas dan melepas foto Mary, takut ketahuan oleh Prancis. Oh God, I'm sorry. Glasses.
Emma mengajak Prancis untuk menghangatkan badan di dekat perapian, tapi ketika hendak menuju ke sana, Prancis terkaget ketika melihat Mary yang terbaring di sana. Sesaat kemudian Emma menghantam kepala Prancis dengan botol minuman. Kemudian Emma mengambil pisau dan menusukkannya ke dada Prancis, tapi sayang, tusukannya tidak begitu dalam sehingga Prancis kemudian membekap dan memukul Emma. Untung saja John kembali. Prancis memanggil-manggil Krug dan Sadie. John kemudian mengejarnya dan melukai kembali hidung Prancis. Prancis yang kesakitan menghampiri sebuah wastafel. Emma ikut membantu John dengan menenggelamkan kepala Prancis. John menyalakan sebuah mesin penghancur sampah dan memasukkan tangan Prancis ke sana. Prancis teriak-teriak kesakitan, takut suaranya terdengar oleh Krug dan Sadie. Akhirnya John menghantamkan sebuah martir tepat di belakang kelapanya Prancis, dan Prancis pun is dead. Kemudian John dan Emma mengendap-endap masuk ke ruangan Krug. Tampak Justin yang belum tidur dan memegang pistolnya Krug. Lantas dia menyerahkan pistol itu ke John. Pada saat menarik pelatuk pistol, Sadie pun terbangun. Dengan spontan John menembakkan pistolnya dengan tepat mengenai lehernya Sadie. Tapi Sadie pun masih hidup karena tembakannya ternyata meleset dan mengenai sedikit di lehernya. Krug kemudian menyerang John, disusul Sadie yang membekap John dari belakang. Krug yang lulungu akhirnya lompat dari jendela dan berlari menuju rumah yang satunya lagi di mana Prancis dibunuh. Sadie yang mengunci diri di kamar mandi. Akhirnya John mendobrak pintu tersebut dan kemudian mereka berkelahi. Tanpa berlama-lama Emma pun menembak Sadie tepat di matanya. Sadie pun is dead. John kemudian berlari ke arah rumah satunya untuk memburu Krug. Krug yang sudah mengetahui bahwa John dan Emma adalah orang tuanya Mary. Dia pun bersembunyi di kamar dan menanti kedatangan John yang memburunya. My fucking cat! Hey, by the way. Krug kemudian melihat Emma berlari menuju danau. Disangkanya Krug turun ke bawah menyusul Emma. Tidak tahunya ternyata Krug bersembunyi di balik pintu. Kemudian Krug menyerang John. Secara fisik Krug yang mempunyai postur tegap dan lebih besar daripada John. Tentu saja John kewalahan dalam berkelahi melawan Krug. Expecting a lot more fight out of you, John. John tidak berdaya melawan Krug. Ketika Krug akan menghabisinya, tiba-tiba saja sebuah pistol mengarah ke arahnya dan ternyata itu Justin. Tapi sayangnya ketika akan ditembakkan, pistol itu tidak ada pelurunya. Krug pun menusukkan sebuah besi ke perut Justin, anaknya sendiri. Tiba-tiba saja Emma muncul dan menghantam kepalanya Krug dengan tabung gas dan kemudian melepaskan gas ke arah muka Krug. Disusul kemudian John menghantamnya dengan besi dari arah belakang. Tanpa berlama-lama lagi Emma menghantamkan kembali tabung gas ke kepala Krug sampai tidak sadarkan diri. John dan Emma kemudian membawa Mary dan Justin ke rumah sakit. Namun tak berselang lama, John yang masih menyimpan dendam sama Krug akhirnya kembali lagi ke rumah itu dan mendapati Krug sudah ada di meja operasi. John yang seorang dokter bedah kemudian membius Krug yang kemudian tidak merasakan apa-apa dari leher sampai ke kakinya. Kemudian John memasukkan kepala Krug ke sebuah alat yang entah apa namanya itu. Yang jelas alat itu kemudian bisa meledakkan kepala Krug berkeping-keping. Dan film pun berakhir. Oke teman-teman, demikianlah alur cerita film yang berjudul The Last House on the Left ini. Ending yang sangat memuaskan, bukan? Film Amerika produksi tahun 2009 ini disutradarai oleh Dennis Iladis dan ternyata ini merupakan film remake dari film berjudul sama besutan Wes Craven tahun 1972. Dan pada saat itu film ini mendapat pencegahan dari beberapa negara di dunia karena terdapat adegan yang terlalu mengerikan dan sadis sehingga menimbulkan kontroversi. Puluhan tahun berlalu kemudian Rock Pictures meminta persetujuan untuk membuat ulang film ini dengan keterlibatan Wes Craven sebagai produser dan sutradaranya adalah Dennis Iladis, dan film ini dirilis tahun 2009. Dan ternyata film versi barunya ini juga dilarang tayang di Indonesia karena mengandung adegan yang dianggap tidak pantas dan melanggar aturan sensor yang berlaku di Indonesia.
Oke teman-teman, semoga semuanya terhibur, sehat selalu buat teman-teman semua. Sekian dari saya yang kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.